Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya coba praktekkan langsung ya, karena mungkin kemarin tidak sempat kita jelaskan lebih detail karena keterbatasan waktu. Ada beberapa pertanyaan teman-teman yang tidak sempat saya jawab. Ya, saya mulai dari awal ya. Sepertinya kemarin ada permasalahan dengan cara membuat soal esai ya. Ya, jadi saya klik ini ya. Setelah saya buat kuis, kemudian kita ditawarkan buat dari awal pakai AI. Saya coba buat dari awal. Kita pilih soal esai. Kemudian karena soal yang saya akan buat ini adalah tentang vocabulary, kosakata, maka saya memerlukan gambar untuk membantu siswa lebih memahami kalimat yang saya maksud. Gambarnya karena tidak ada di perangkat laptop saya, kalau ada tinggal diunggah saja secara manual. Kalau juga melalui link, silakan melalui link, tapi saya lebih hemat cari langsung, browser langsung ya. Kita ketikkan gambar apa yang akan kita lampirkan pada soal. Searching, saya pilih gambarnya. Kalau sudah seperti ini, lalu klik simpan. Kemudian saya akan ketikkan soalnya ya. Ya. Saya meminta siswa saya menuliskan makna kata dari do not litter. Kemudian sebelumnya belum ada fitur quizzes AI ini. Jadi sebelumnya esai itu kita memeriksanya secara manual. Tapi ini sudah ada fitur AI, maka kita klik memungkinkan. Apa fungsi dari fitur ini? Fitur ini adalah menangkap kata kunci yang kita harapkan bisa dijawab oleh siswa. Jadi ketika para siswa sudah menuliskan jawabannya dan ada beberapa kunci dan maksud dari jawaban mereka sama dengan seperti yang kita maksud, kemudian dari AI ini menangkap beberapa kata kunci yang penting di situ, maka otomatis dia jawabannya benar. Jika tidak memiliki maksud yang sesuai dengan yang kita maksud ya, atau tidak memiliki kata kunci yang kita tuliskan di sini, maka otomatis dia jawabannya salah. Contohnya ini ya. Saya tuliskan jawabannya di sini ya. Alternatif lain, jadi kata kunci yang dimaksud itu adalah sampah. Sampah dan tidak membuang sampah, maksudnya tidak membuang sampah sembarangan. Ya, kemudian saya simpan. Jangan lupa cross check kelas dan tabelnya sudah sesuai. Kita klik simpan dan aktifkan. Dan di sini untuk soal esainya sudah aktif AI-nya ya, maksudnya dia AI di sini sudah aktif menangkap jawaban yang kira-kira akan dituliskan oleh siswa kita. Jangan lupa kita atur poinnya. Saya kasih 2 poin dengan durasi 3 menit. Setelah sudah selesai, klik simpan, save the question. Ya, soalnya sudah ada. Ya, sudah ada soalnya ya.
Kalau sudah soalnya sudah ada, saya mau tambahkan lagi soal ya. Saya tambahkan lagi soal dalam bentuk esai. Nah, karena ini bahasa Inggris, siswa-siswi kita sangat kesulitan dengan kosakata karena minim sekali vocabulary, maka saya butuh gambar di sini. Ya, saya ambil yang ini ya. Ini aja. Ya. Saya gambarnya supaya tidak muncul, ya, supaya tidak mendistrak konsentrasi anak, fokus siswa. Save. Saya aktifkan lagi, langsung saya ketikkan jawaban yang benar di sini. Nah, kalau sudah, kata kunci yang sering saya ulangnya adalah bahasa kasar ya. Langsung saya save. Sudah, otomatis sudah. Saya masukkan lagi poinnya karena dia sini butuh merupakan kata-kata yang baru mungkin bagi siswa dan gambarnya juga butuh pemahaman lebih dalam, maka saya tambah poinnya menjadi 3 poin. Kalau sudah, saya save question. Kalau sudah, oke, saya ingin tambahkan lagi soal yang lain ya. 3 soal. Soal esai. Teks. Saya minta siswa-siswa saya menjelaskan definisi dari teks personal recount teks ya. Saya tuliskan jawabannya di sini ya. Text is one type of recount text
historical tells the writers past experience. Past experience to they to either involve or to entertain the audience. Yeah. Yeah. Personal, oke. Nah, frequency ini ya. Jadi kalau dia kata kuncinya adalah experiences, kemudian retells. Kuncinya adalah retells, yang menceritakan kembali. Kembali kalau sudah. Kalau AI itu akan secara secara otomatis dia menangkap maksud dari apa yang kita tuliskan. Kalau sudah seperti itu, kita simpan. Ya. Kalau sudah simpan, kita atur lagi karena ini menjelaskan, maka saya kasih 5 poin. Jadi otomatis siswa itu akan mendapatkan 10 poin. Saya save. Ini waktunya lebih lama ya, saya kasih waktu misalnya 5 menit. Save question. Oke. Kalau sudah seperti ini, saya atur di covernya, pengaturan, saya tulis vocabulary test ya. Test materi context. Oke. Pilih mata pelajaran bahasa Inggris kelas 10, kemudian bahasa Inggris ya. Oke. Kemudian saya cari gambar untuk cover. Karena dia rekonteks ini menceritakan pengalaman pribadi dan tema untuk di kurikulum Merdeka ini bahasa Inggris temanya adalah sport event. Maka saya cari yang sesuai dengan tema. Yang ini ya. Kalau sudah, saya simpan.
Ya, kalau sudah seperti ini, jangan lupa dicek ya, jangan sampai ini tidak bisa terlihat oleh publik ya. Jadi saya tulis terlihat oleh publik. Lalu klik simpan. Saya hanya buat 3 nomor soal esai di sini ya. Kalau sudah seperti ini, ya. Oke. Kalau sudah seperti ini, kemudian kita klik publikasikan kuis. Ya, soalnya kita sudah muncul di sini. Sudah muncul. Kita review dulu. Kita perhatiin juga sebagai siswa di sini. Kita coba cek ya. Misalnya ini ya, saya tulis buang sampah pada tempatnya, nah gitu ya. Misalnya siswa kita menjawab seperti itu, udah otomatis jawabannya terkirim. Kemudian ini tidak boleh berkata kotor. Oke. Terakhir coba kita jawab dengan jawaban yang salah. Misalnya saya tidak tahu. Tuh. Oke. Otomatis akan tersimpan sebentar ya. Ya. Kalau sudah seperti itu ya. Oke. Kita coba lihat hasilnya. Kita coba lihat hasilnya. Nah, begitu. Nah, di sini ada klik tunjukkan jawaban. Tunjukkan jawaban apabila kita ingin menampilkan jawaban pada saat siswa menjawab salah. Kita klik saja di sini ya. Atau nanti sebentar ada juga optionnya. Kalau misalnya saya tidak mau tampilkan jawabannya, misalnya kita klik mulai dari sekarang dulu ya. Kita klik mulai dari sekarang, modelnya model klasik ya. Kemudian kita kasih upayanya 1 kali per orang boleh. Kemudian ini pertanyaan penebusan saya tidak aktifkan. Saya tidak aktifkan. Ini saya tidak aktifkan. Bonus performa tidak aktifkan. Kenapa saya tidak aktifkan? Karena kalau pertanyaan penebusan ini aktif, berarti dia kalau salah dia kembali lagi ke soal yang salah tadi. Dia mengulang lagi begitu. Oke. Oke, ini tanya jawab nih. Kalau misalnya ini ya seperti pertanyaannya Ibu Guru tadi, bagaimana caranya agar jawabannya itu kalau salah dia tidak muncul kembali jawabannya, ini saya tidak aktifkan. Kalau dia aktif berarti tadi ada pertanyaan penebusan. Nah, kalau dia aktif ini, maka ada pertanyaan penebusan tombolnya sudah bisa aktif ya, seperti ini. Bisa kita aktifkan. Artinya bahwa ketika anak itu mendapatkan jawaban yang salah, muncul jawaban yang benar otomatis, maka dia akan bisa mengulang lagi, diharapkan dia bisa belajar dari jawaban yang benar itu dan mengulang dengan jawaban yang benar. Itu artinya pada proses pengulangan itu disebut dengan pertanyaan penebusan. Dia mengulang kembali soal-soal yang salah. Tapi saya tidak aktifkan di sini, maka juga tidak aktif karena saya di sini tidak ingin menampilkan jawaban. Ya, kalau dia salah, mereka tidak tahu kalau dia jawabannya salah. Nanti saya yang lihat. Oke. Jawabannya ditampilkan setelah kuis boleh, tapi saya tidak ingin menampilkan jawabannya di sana. Kalau boleh setelah kuis. Ya. Ya, sudah kalau seperti itu sudah, waktunya sudah.
Oke, musik saya kasih on. Ya. Ya. Ada beberapa fitur. Ada beberapa fitur yang saya anggap tidak perlu, saya tidak aktifkan. Ya. Kalau sudah seperti itu ya, jadi pertanyaannya Bu Guru tadi, bagaimana caranya supaya soalnya tidak muncul? Ya, klik di sini saja Bu, tidak usah diaktifkan. Ya. Sudah ya, kalau sudah seperti itu sudah oke, lanjut. Kita sudah bisa memulai. Kita mulai ya. Ya. Mulai, saya coba masuk. Saya coba masuk ya, ini Joy. Ya. mycourse.com. Saya masuk dengan nanti ya. Ini ya. 173714. Masukkan kodenya. 173714. 714. Langsung join. Oke. Saya ganti aja ya. Ya. Jadi pada saat siswa masuk tadi, mereka boleh mengaktifkan musiknya, boleh tidak diaktifkan. Jadi kalau pada saat mereka aktifkan, berarti pada saat mereka mengerjakan ada musik gitu. Boleh juga soalnya dibacakan kalau mereka minta dibacakan. Ya. Itu ya, jadi fitur-fitur ini fitur-fitur yang bisa dipilih oleh siswa. Kemudian jadi ini tampilan layar siswa. Ya, tidak akan bisa memulai. Ya, sudah muncul musiknya ya, tidak akan bisa memulai kalau saya gurunya belum klik. Sudah muncul satu peserta, belum klik mulai. Oke. Misalnya ini saya jawab tidak tahu. Jadi karena dia 50%, karena kan tadi poinnya kita atur ya. Jadi poin yang gambar tadi 2 dan 3, sedangkan poin yang menjelaskan tadi saya kasih 5 poin. Jadi dia nilainya hanya 50%. Ya. Ya, nilainya hanya 50%. Ini tampilan dari layar siswa. Kemudian kita masuk di tampilan layar guru seperti ini ya. Karena hanya satu saja ini, jadi seperti ini. Ya, jadi kita muncul tampilannya begini ya. Tampilan seperti ini poin-poin yang berhasil dijawab oleh siswa tadi. Yang nomor 3 yang poinnya 5 tadi tidak bisa dijawab, sengaja tadi saya jawab salah ya, supaya bisa dilihat apakah AI-nya tidak membaca kata-kata kunci. Kalau tidak membaca kata-kata kunci yang atau maksud dari apa yang jawaban yang kita harapkan siswa menjawab, itu berarti dia secara otomatis salah jawabannya. Oke, kalau kita butuh ditugaskan, silakan kita tugaskan. Kita kasih batas waktu ya. Kita
kita atur batas waktunya di sini ya. Misalnya hari ini kan tanggal 29, otomatis tanggal 29 sudah kabur, misalnya tanggal 30 besok selesai, 1 hari dari sekarang kita tugaskan. Kode yang ini akan kita berikan kepada siswa. Jadi kode ini akan kita berikan kepada siswa ya, yang ini tadi, yang apa namanya, yang kita berikan, yang ngulang gitu ya. Jadi kodenya akan berbeda. Due date-nya pada tanggal Senin September tanggal 30. Kalau lewat dari itu berarti dia tidak terhitung mengerjakan tugas. Ya, begitu ya. Oke, kalau sudah siap seperti ini, ya, maka soalnya sudah siap untuk kita berikan kepada siswa kita. Sudah siap memberikan kepada siswa kita ya. Kita lihat di perpustakaan ini. Ini ya. Kita klik mainkan dan jadikan PR. Karena kebetulan ini saya akan untuk PR. Kita cek lagi ya pengaturannya. Oke, tujuan penguasaannya ini tidak bayar. Ini sepertinya dibayar ini. Saya kasih di kelas 11, saya pilih kelasnya ya, kasih kelas 10.1. Vokabular saja. Vokabular. Vocabulary. Oke. Buka. Bola ya. Buka. Oke. Saya sampaikan di sini instruksinya apa yang harus mereka mengerjakan ya. Oke, nah itu saja ya. Kemudian saya klik simpan. Oke, berarti ada ya. Sudah, kalau sudah pilih kelas juga sudah. Pilihan jawaban sudah diaktifkan. Tunjukkan jawaban selama aktivitas ini saya tidak aktifkan. Oke, tentukan kunci jawaban setelah aktivitas. Ini saya tidak aktifkan. Kemudian ya, gamifikasinya berikan mahasiswa menyenangkan yang dilakukan oleh kuis. Ini sebenarnya tidak terlalu penting. Musik saya aktifkan sudah. Kemudian kalau yang ada tanda begini ini berarti berbayar ini. $4 ya.
Dah. Nah, sudah ya. Ini 7 siswa yang masuk karena baru 7 siswa yang mengklik ke link kelas yang saya berikan. Ya, berarti kalau ada kendala begitu kita harus tindak lanjut lagi. Sudah ya, upaya yang saya berikan hanya satu. Ini saya atur waktunya ya. Hari ini kan tanggal September tuh. Tanggal September 29 September. Ya. Berarti mereka dari hari ini sudah bisa mengerjakan tugasnya gitu. Kemudian batas waktu saya aktifkan. Berbayar begini. Batas waktu ini. Nah, harusnya kan ini batas waktunya ya. Jadi batas waktunya ini saya kasih sampai hari Selasa tanggal 1. Tanggal 1 ya. Sudah, batas waktunya juga sudah. Kemudian ya, ini dia berbayar. Ini tanya jawabnya sudah juga. Gamifikasinya juga sudah. Kalau sudah selesai semua, lanjut kita tugaskan. Jadi saya sudah sudah mengirim tugas ini di kelas 10.1. Ini peserta yang baru masuk login, yang baru mengakses kelas ini baru beberapa kelas. Ya, baru beberapa orang. Kalau sudah ada yang mengerjakan berarti nanti ada laporannya dari sini. Ya. Soalnya ada 3. Oke. Kalau sudah seperti itu, saya lanjut di kelas ya. Di kelas. Ini ada kelas ini baru 7 siswa yang masuk. Sebenarnya kelas ini saya buat hanya karena pada saat saya mau berikan PR. Karena saya mau memberikan PR, maka saya buat kelas. Tapi sebelumnya banyak yang saya berikan secara langsung. Kalau mau buat kelas ini klik kelas, kemudian buat kelas. Oke. Saya misalnya saya buat kelas 10.2. Saya tidak usah klik mewajibkan siswa untuk memasukkan alamat email, karena bisa jadi siswa itu mungkin pinjam HP-nya teman atau siapa ya. Nah, dan kemudian laporannya juga akan dikirimkan ke situ. Jadi saya tidak wajibkan, saya tidak aktifkan ini. Kalau sudah, lanjut kita buat kelas. Oke, maka kelas inilah, link inilah yang akan kita sebarkan di grup WA. Link inilah yang akan kita sebarkan di grup WA. Bisa kita salin atau bisa kita bagikan kode kelas ini. Jadi anak-anak tinggal klik saja join kelas. Kalau quiz kan join my quiz, kalau dia join kelas. Oke. Nah, tinggal kalau mau dikirimkan ke WA bisa langsung disalin baru dipaste, jadi sampaikan anak-anak untuk masuk di link itu. Tapi kalau tidak sempat juga silakan suruh anak-anak akses link ini quizzes.com/join/class, kemudian dia masukkan kode kelasnya ini.
Kira begitu ya. Kalau kita mau menambahkan peserta, maka tampillah ini. Secara otomatis dia menambahkan peserta. Kembali lagi, kita diarahkan lagi kembali lagi ke link yang sama. Saya kira itu saja, semoga bermanfaat. Semoga kita terus belajar, berbagi, dan kita bisa mengembangkan kompetensi kita secara bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.